Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bu Gilda dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Faik Muzaki. Saya Muhammad Miftahul Fauzi. Saya Geral Kaisar. Saya Zakari Bagus Wahab. Saya Rian Kamil Falah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, di sini yang pertama yaitu tujuannya yang pertama ada menghampiri volume botol dengan menggunakan konsep volume benda pejal dengan irisan penampang sejajar. Lalu yang kedua itu membandingkan dengan volume yang tertera pada botol. Lalu yang ketiga ada menentukan kerja yang diperlukan untuk menyedot air minuman kemasan pada beberapa kondisi, yaitu botol terisi penuh air minuman, lalu botol terisi air minuman sebanyak 75%, lalu disedot hingga tersisa 25%, botol terisi air minum sebanyak 50%, disedot dari jarak 5 cm, dan disedot hingga tersisa 25%. Lalu ada teori dasar. Yang pertama ada teori Riemann-Kanan. Teori Riemann-Reisam atau Riemann-Kanan adalah metode pendekatan integral tertentu dengan membagi interval menjadi beberapa subinterval. Kemudian menggunakan titik ujung kanan setiap subinterval untuk menentukan tinggi persegi panjang pendukung. Kemudian ini rumusnya ditulis seperti ini. Lalu yang kedua ada teori volume benda putar. Teori ini adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan volume sebuah benda yang diperoleh dengan memutar suatu kurva atau daerah tertentu mengelilingi salah satu sumbu. Metode yang paling umum digunakan adalah metode cakram dan metode cincin. Rumusnya seperti tertera berikut. Dan yang terakhir ada teori usaha energi, yaitu menyatakan bahwa usaha total yang dilakukan pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Artinya, gaya yang bekerja benda menyebabkan percepatan yang mengubah energi kinetiknya. Rumusnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada di bab pembahasan. Pertama, kami memodelkan matematika kami. Setelah kami mensketsa suatu botol dengan ukuran 1 liter di milimeter blok, kemudian kami lakukan pendekatan terhadap garis-garis yang dapat kami estimasikan akan mendekati volume tersebut. Kemudian di sini beberapa perumusan yang telah kami rumuskan. Yang pertama, kita tahu bahwa persamaan volume itu adalah pi r kuadrat dikali h, kemudian ganti berbagai komponennya dengan komponen yang kami rumuskan. Setelah itu kami cari gaya berat sebagai peran dari usahanya, kemudian kami rumuskan rumus usahanya itu F kali data X. Kemudian di sini salah satu contoh ketika suatu air dipindahkan dalam rentang output tertentu. Nah, kemudian di sini pembahasannya. Jadi pertama kami mencari persamaan umum. Jadi secara umum persamaan volumenya itu adalah V sama dengan pi r kuadrat dikali H. Kemudian V sama dengan V dikali Fx kuadrat, yang dimana Fx adalah jari-jari data X sebagai tebal dari irisannya. Kemudian kita mengingat bahwasanya kalau air adalah 10⁻³ kg per cm pangkat 3. Kemudian peran dari usahanya itu ada dari gaya berat, sebagaimana kita sudah mencari volume, kemudian kita substitusikan ketemulah gaya berat tersebut. Nah, kemudian kita rumuskan kembali gaya yang didapat terhadap persamaan usahanya. Nah, kemudian kita mencari datanya, dan setelah kita integralkan akan mendapatkan persamaan W sampai 9,8 kali 10⁻⁵ pi dalam rentang A dengan H Fx kuadrat dikali perpindahannya P min X dx. Baik, ini adalah pembagian dari segmen-segmennya, di mana segmen-segmen ini seperti yang digambarkan, pembagiannya seperti digambarkan seperti ini.
Lalu kita tulis segmen-segmennya seperti ini, sehingga kita menemu fx kuadratnya berapa, lalu volumenya berapa. Baik, lalu selanjutnya setelah dibagi dengan segmen-segmen, kita menentukan titik-titik dari beberapa kondisi. Yang pertama ada titik di 25% volume. Nah, yang pertama kita mengkalikan total volume dengan 25%. Lalu setelah ketemu, kita mencari itu ada berada di segmen berapa. Lalu dihitung dengan rumus yang tadi, Pi ini sampai berapa. Lalu ketemulah aproksimasi di 4, sekitar 8, sekian. Lalu selanjutnya ada di titik 50% volume. Dengan cara yang sama, kita mengkalikan volume total dikali 50%, lalu mencari itu berada di segmen berapa. Setelah dihitung, kita akan menemukan aproksimasi di 14, sekian. Lalu yang terakhir ada di titik 75% volume. Dengan cara yang sama juga tentunya, setelah dimasukkan ke rumus, kita mencari itu berada di segmen berapa, lalu dihitung akan ditemukan di titik 21 sekian. Oke, selanjutnya itu menghitung kerja dengan berbagai kondisi. Yang pertama itu dengan air sebanyak 100%, lalu disedot dari jarak 5 cm. Dan itu hingga tidak tersisa. Makanya kita menggunakan rumus yang sudah tertera di sini, dengan P-nya itu 41. Lalu kita menghitung usahanya per segmen, di mana per segmennya itu sudah dibagi sesuai titiknya, sesuai titik tersebut. Sesuai titik ini, dan itu. Lalu kita hitung usahanya per segmen, kita sudah dapat semua usahanya, lalu kita jumlahkan setiap per segmen dengan perumusan seperti ini. Baik, saya lanjutkan ke soal B, yaitu botol terisi air minum sebanyak 75% dari total volumenya dan disedot dari atas botol air minum disebut hingga 25%. Jadi sama seperti sebelumnya, hanya saja ini disedot dari titik 75% sampai ke 25% dan tidak disedot dari atas botol 5 cm tapi langsung di botolnya itu. Nah, jadi pemodelan yang kami persamaan yang kami gunakan adalah persamaan yang tertera, yaitu W sama dengan sekian. Dan untuk yang pertama kita menggunakan batas bawahnya yaitu X-nya sama dengan 8,249 dan batas atasnya 19,038 untuk mendapatkan usaha sekian 9,8 kali 1/4 pi dikali 3.302,2. Dan selanjutnya ada integral yang kedua yaitu X dengan batas bawah 19,038 dan batas atas 20,96 untuk mendapatkan usaha kedua yaitu 9,8 kali 1/4 pi dikali 367,805. Dan selanjutnya integral yang terakhir untuk segmen yang terakhirnya yaitu batas bawah X dengan 20,96 dan batas atasnya yaitu 21,929 untuk menghasilkan usaha yaitu 9,8 kali 1/4 pi dikali 144,4. Dan untuk mendapatkan total kerjanya maka dijumlahkan seluruh kerjanya hingga mendapatkan 1,17 joule. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang C. Air sebanyak 50% disedot dari jarak 5 cm hingga tersisa 25%. Menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Jadi, pertama-tama kita menghitung W2. Lalu memasukkan batas 19,038 dan 15,830. Sehingga dihasilkan 0,2687 pi. Lalu kita menghitung W3 dengan batas 20,96 dan 19,038 menghasilkan 0,3329 pi. Dan yang terakhir 24,037 dan 20,96 menghasilkan 0,0689 pi. Dan yang terakhir kita menghitung total dari usaha tersebut. Kita menghitung dari hasil W1, W2, W3, dan W4 sehingga menghasilkan 2,106 joule.
Baik, untuk kesimpulannya yang pertama yaitu volume yang kami dapatkan dengan cara menghampiri menggunakan konsep volume benda pejal dengan irisan penapang datar adalah 1,1 liter. Dan setelah membandingkannya volume tersebut dengan volume yang tertera pada label botol, galat yang didapatkan adalah 26,7%. Dan untuk kerja yang kami dapatkan, untuk yang kondisi pertama yaitu 2,9 joule, untuk kondisi kedua yaitu 1,17 joule, dan untuk kondisi ketiga adalah 2,106 joule. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian, terima kasih.